Halo, kali ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan manusia. Perhatikan gambar berikut. Pernahkah kamu makan sambil terburu-buru, lalu kamu merasakan sakit di kerongkongan? Atau pernahkah kamu makan sambil mengobrol hingga kamu tersedak? Mengapa hal ini dapat terjadi? Untuk menjawab ini semua, mari kita belajar mengenai sistem pencernaan manusia. Tujuan pembelajaran yang pertama, mampu membedakan pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Yang kedua, mampu menganalisis organ pencernaan beserta fungsinya. Dan yang ketiga, mampu menganalisis jenis enzim pencernaan beserta fungsinya. Proses pencernaan pada manusia dibagi menjadi 4 tahap. Ingesti, yaitu proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Digesti, atau proses pencernaan. Absorpsi, proses penyerapan. Dan defekasi, proses pengeluaran. Sistem pencernaan manusia kita bedakan menjadi 2, ada organ pencernaan dan ada kelenjar pencernaan. Organ pencernaan tersusun dari rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan ada hati, kantung empedu, dan pankreas. Mari kita bahas satu persatu. Kita bahas mengenai organ pencernaan manusia terlebih dahulu. Perhatikan gambar. Ya, ini adalah rongga mulut. Dan ini kerongkongan. Ini lambung. Sedangkan ini usus halus. Dan ini usus besar. Ini anus. Ini adalah organ-organ yang menyusun pencernaan manusia. Mari kita bahas satu persatu. Jenis pencernaan dibedakan menjadi 2. Ada pencernaan mekanik. Apa itu pencernaan mekanik? Pencernaan makanan dengan bantuan gerakan alat pencernaan. Sedangkan pencernaan kimiawi, pencernaan makanan dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Rongga mulut. Perhatikan gambar. Rongga mulut tersusun dari beberapa bagian. Yang pertama, ada lidah, air liur, dan gigi. Gigi dibedakan menjadi 3 jenis. Ada gigi geraham, gigi taring, dan gigi seri. Masing-masing gigi ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Gigi geraham berfungsi untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Sedangkan gigi taring untuk menyobek dan mengoyak makanan. Gigi seri berfungsi memotong makanan. Nah, proses pencernaan dengan bantuan gigi dinamakan dengan pencernaan mekanik. Sedangkan di air liur atau ludah terkandung enzim yang disebut dengan enzim petialin. Fungsi enzim petialin untuk memecah amilum menjadi maltosa. Dan ini adalah termasuk pencernaan kimiawi. Sedangkan pada lidah memiliki fungsi untuk membolak-balikan makanan, kemudian mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Di permukaan lidah terdapat ujung-ujung saraf pengecap yang berfungsi untuk merasakan makanan. Selanjutnya, organ kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah suatu saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung.
Setelah makanan ditelan dan masuk ke dalam kerongkongan, maka terjadi gerakan peristaltik. Gerakan memijit-mijit otot dinding kerongkongan yang menyebabkan makanan terdorong masuk ke lambung. Perhatikan gambar, ini adalah gambar kerongkongan. Kerongkongan berdampingan dengan tenggorokan pada sistem pernafasan. Ya, ini adalah gerak peristaltik, yaitu gerak memijit-mijit sehingga makanan dapat terdorong menuju lambung. Selanjutnya, lambung. Perhatikan gambar, ini adalah gambar lambung. Untuk lebih jelasnya, bagian dalamnya bisa terlihat. Lambung dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama disebut dengan kardiak. Kardiak ini berhubungan dengan kerongkongan. Sedangkan bagian tengah disebut dengan fundus. Lalu bagian pilorus. Pilorus ini adalah bagian bawah yang akan berhubungan dengan usus 12 jari. Pada lambung bagian fundus atau bagian tengah akan menghasilkan senyawa HCl atau asam klorida dan 2 jenis enzim, yang pertama enzim pepsin dan yang kedua adalah enzim renin. HCl bersifat asam sehingga dia dapat membunuh kuman penyakit yang masuk bersama makanan. Sedangkan enzim pepsin memiliki fungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Lalu enzim renin memiliki fungsi untuk mengendapkan kasein atau protein susu. Selanjutnya, usus halus. Usus halus dibedakan menjadi 3 bagian. Usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada usus 12 jari atau duodenum bermuara 2 saluran. Yang pertama, dari kantung empedu akan menghasilkan cairan empedu. Dan cairan empedu ini berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Lalu saluran yang kedua yaitu dari pankreas akan menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim. Ada 3 enzim yang dihasilkan dari getah pankreas, yaitu enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Selain enzim ini dihasilkan dari pankreas, di usus tengah atau jejunum juga dihasilkan. Nah, enzim amilase ini apa fungsinya? Lalu tripsin fungsinya apa? Dan lipase juga berfungsi apa? Mari kita bahas satu persatu. Amilase berfungsi untuk memecah amilum menjadi glukosa, sedangkan tripsin berfungsi untuk memecah pepton menjadi asam amino, dan lipase berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Setelah makanan dipecah oleh enzim-enzim tersebut, maka terbentuklah sari-sari makanan. Sari-sari makanan akan masuk ke dalam usus penyerapan. Di sini, sari-sari makanan akan diserap melalui dinding usus halus, kemudian diedarkan melalui pembuluh darah. Usus besar. Ampas makanan dari sisa hasil pencernaan akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam mineral yang masih digunakan tubuh. Dan di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang berfungsi untuk membantu membusukkan makanan sehingga sisa makanan menjadi hancur dan mudah dikeluarkan dalam bentuk feses. Feses manusia berwarna kuning kecoklatan karena mengandung zat warna yang dihasilkan dari empedu. Ya, ini adalah gambar dari usus besar. Usus besar atau kolon dibagi menjadi 3 bagian. Ada kolon ascendens, yaitu usus besar yang naik. Lalu kolon transversum adalah usus besar yang mendatar. Dan kolon descendens, yaitu usus besar yang menurun.
Pada kolon ascendens di sini terdapat usus buntu dan di ujung usus buntu ada umbai cacing atau appendix. Selanjutnya organ anus. Anus adalah lubang untuk mengeluarkan sisa pencernaan atau feses keluar tubuh. Ya, perhatikan, ini adalah gambar anus, yaitu ujung dari usus besar untuk keluarnya feses. Kemudian kita akan bahas mengenai kelenjar pencernaan. Ya, ini adalah gambar kelenjar pencernaan. Ada 3, yang pertama adalah hati, yang kedua kantung empedu, dan yang ketiga adalah pankreas. Kita akan bahas satu persatu. Hati memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menetralisir racun, lalu sebagai organ penyimpanan, menjaga keseimbangan kadar glukosa darah, dan mengatur kadar kolesterol dalam darah. Kemudian, kantung empedu memiliki fungsi menyimpan getah empedu yang berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Dan kantung empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Lalu, pankreas. Pankreas menghasilkan enzim amilase, lipase, dan tripsin. Dan pankreas menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin berfungsi untuk mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen. Nah, jika kita rangkum, maka enzim pencernaan di sini ada beberapa tempat dihasilkannya. Pertama di mulut, di lambung, dan di pankreas usus halus. Pada mulut dihasilkan enzim petialin yang memiliki fungsi memecah amilum menjadi maltosa. Sedangkan pada lambung terdapat 2 enzim yang dihasilkan, enzim pepsin untuk memecah protein menjadi pepton, dan enzim renin berfungsi mengendapkan kasein atau protein susu. Pada pankreas dan usus halus dihasilkan 3 enzim, amilase, tripsin, dan lipase. Amilase berfungsi memecah amilum menjadi glukosa, sedangkan tripsin berfungsi memecah pepton menjadi asam amino, dan lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Oke, itulah pembahasan kita mengenai sistem pencernaan manusia. Terima kasih.